Topik pagi ini, insya Allah kita membahas tentang sifat Allah Al-Karim. Sifat Allah Al-Karim itu terjemahannya ada dua macam. Yang satu Maha Pemurah dan satu lagi Maha Mulia. Kita membahas ini dengan harapan bahwa kita bisa meneladani Allah di dalam hal kemaha-pemurahan dan kemahamuliaan. Tapi tentu kalau kita berusaha meneladani itu bukan berarti kita menyaingi Allah, tapi sebagai makhluknya Allah kita mengikuti contoh yang diberikan oleh Allah dengan batasan yang kita miliki. Ya, tentu tetap dengan batasan yang kita miliki, kita tidak boleh merasa menyaingi Allah atau menyamai Allah. Ya. Mari kita bahas meneladani Allah yang Maha Pemurah dan Maha Mulia. Ketika Allah menciptakan alam raya dan seisinya, Allah merawatnya agar tetap beroperasi dengan baik dengan cara memberi apa saja yang diperlukan masing-masing untuk mempertahankan keberadaannya. Karena Allah tidak mengharapkan imbalan apapun dari masing-masing unit yang ada di alam raya ini, maka Allah adalah satu-satunya yang Maha Pemurah dan sekaligus yang Maha Mulia. Karena Allah menciptakan, memberi tanpa pamrih apapun, tanpa membutuhkan apapun. Jadi Allah ini Maha Pemurah, dan karena karena kemurahannya itu lalu Allah menjadi mulia. Nah, dua predikat yang disandang oleh Allah ini tercakup di dalam sifatnya yang disebut sebagai Al-Karim. Nah, Al-Karim kita biasanya menyebutnya salah satu dari Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kita suka menerjemahkannya sebagai nama-nama Allah. Sebenarnya nama di sini adalah karakternya Allah. Ya. Jadi Al-Karim itu karakternya Allah yang Maha Pemurah dan Maha Mulia. Jadi dengan demikian ada dua pengertian dari Al-Karim. Yang pertama, Allah Maha Pemurah yang suka memberi kebutuhan makhluk-makhluknya dengan porsi yang tepat, meskipun tanpa diminta oleh makhluk itu dan tanpa mengharapkan imbalan dari makhluk itu. Arti kedua, Maha Mulia. Karena Allah satu-satunya yang bisa mencipta dan tidak membutuhkan bantuan apapun dari siapapun, maka Allah itu Maha Mulia. Dia selalu berbuat baik dan tidak pernah berbuat jahat terhadap siapapun. Mari kita pelajari dua pengertian tersebut sesuai dengan pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Jadi kita merujuk firman-firman Allah di dalam Al-Quran ketika menyebut dirinya Al-Karim. Al-Karim dalam pengertian pertama, Allah Maha Pemurah karena ketika Dia menciptakan suatu makhluk, misalnya manusia, Dia menciptakannya dengan kesempurnaan perangkat yang diperlukan. Kemudian Allah memberinya apa saja yang dibutuhkan untuk keperluan hidupnya. Seperti yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Infitar, Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia, apa yang memperdaya kamu sehingga kamu tidak beriman kepada Allah yang Maha Pemurah? Ya, birabbikal karim. Maha Pemurah karena alladzi khalaqaka fasawwak. Allah itu menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu itu seimbang dalam bentuk apa yang Dia kehendaki. Dia menyusun dalam hal menyusun tubuhmu. Jadi Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling indah dibanding makhluk-makhluk yang lain.
dilengkapi dengan sarana-sarana yang lebih daripada makhluk yang lain, dan sarana-sarana itu dibuatnya indah, seimbang, serasi. Sebagaimana Allah sebut bahwa bentuk manusia itu dibuat paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di samping membuat manusia dalam bentuk yang paling bagus, Allah juga menyediakan makanan dan minuman yang manusia butuhkan dengan berbagai variasi demi kenyamanan dan kenikmatan manusia itu sendiri. Allah misalnya telah menyediakan mekanisme produksi makanan yang bermacam-macam tersebut tanpa diminta dan bahkan jauh sebelum manusia tinggal di bumi. Allah menyuruh kita melihat makanan-makanan kita. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia melihat makanannya. Bagaimana penciptaan makanan itu? Anna sababnal ma'a sabba. Dimulai dengan kami turunkan, kami guyurkan air dengan betul-betul diguyurkan. Thumma syaqqaqnal arda syaqqa. Setelah air itu jatuh ke bumi, biji-bijian yang ada di dalam bumi itu diberi jalan oleh bumi itu sendiri. Buminya itu merekah. Thumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah. Kami rekahkan bumi dengan betul-betul merekah, memberi jalan kepada tunas dari biji tadi. Fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihata wa abba. Ditumbuhkan bermacam-macam, ya. Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur, sayur-sayuran, zaitun, korma, dan kebun-kebun yang lebat, dan juga buah-buahan serta rerumputan. Semuanya itu mata'al lakum wa li'an'amikum, untuk kesenanganmu, untuk kebutuhanmu, untuk bekalmu, dan juga binatang-binatang ternakmu. Jadi tumbuh-tumbuhan itu bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk binatang ternak. Coba ketika Allah membuat makanan dari pohon yang untuk manusia dan untuk ternak, itu Allah buat supaya yang dialokasikan untuk ternak itu tidak dimakan oleh manusia. Nggak usah pakai dengan cara jangan makan itu. Tapi Allah membuat rumput itu seratnya begitu keras sehingga pencernaan manusia itu tidak merasakan nyaman untuk menghancurkannya, dan rasanya pun bagi manusia itu tidak enak. Tapi rumput itu enak sekali, lezat untuk binatang, sehingga itu dialokasikan oleh Allah khusus untuk binatang. Yang disebutkan wa fakihata wa abba, ada buah-buahan dan ada rerumputan yang itu diberikan untuk kebutuhanmu dan binatang ternakmu. Tanpa diminta sebelumnya, Allah juga menyediakan suasana yang cocok untuk kebutuhan manusia. Misalnya, malam hari itu diciptakan oleh Allah agar cocok bagi kita untuk istirahat. Kemudian siang hari dibuat oleh Allah yang cocok untuk bekerja, karena terang benderang dan ada energi yang bisa menambahi kepada manusia. Oleh karena itu, ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah. Wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk kamu berusaha. Allah juga memberi manusia apa-apa yang mereka minta, sehingga kenikmatan yang diberikan oleh Allah tak terhingga jumlahnya. Kita tidak bisa menghitung. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Pelajaran yang bisa saya terjemahkan dulu. Dan Allah memberikan kamu apapun yang kalian minta. Kalau kalian berusaha menghitung kenikmatan yang Allah berikan,
tidak mungkin kalian bisa menghitung. Tapi manusia itu zalim dan tidak pandai bersyukur, tidak pandai berterima kasih. Nah, dari sedikit uraian tadi, pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita adalah bahwa kita mesti bersyukur kepada Allah atas segala macam pemberiannya, baik pemberian yang kita minta maupun yang bukan kita minta. Jadi pelajaran yang kita perlu lakukan nomor satu, kita bersyukur dulu. Kalau kita bersyukur sebenarnya itu menguntungkan diri kita sendiri. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Di sini ada kata karim lagi, ya. Siapa yang mau bersyukur sebenarnya dia bersyukur untuk manfaat dirinya sendiri. Tapi siapa yang tidak mau berterima kasih kepada Allah, Allah tidak butuh, tidak perlu terima kasih itu. Karim, Allah itu maha pemurah. Nah, jadi maha pemurah di sini ditemani dengan kata ghani, tidak butuh. Jadi maha pemurahnya itu dikarenakan memang Allah tidak mengharapkan imbalan apapun, bahkan terima kasih pun tidak diperlukan. Kita mengungkapkan rasa syukur dengan berbagai cara. Antara lain dengan menceritakan macam kenikmatan yang telah kita terima. Baik kita cerita kepada Allah maupun cerita kepada orang lain. Cuma ketika kita bercerita kepada orang lain, hati-hati. Kita ceritanya dalam rangka melahirkan rasa terima kasih kita, tapi jangan sampai keliru niat dalam maksud untuk pamer atau untuk sombong, ya. Jadi kita bisa nggak menata hati itu? Kalau bisa kita ikuti ayat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap kenikmatan Tuhanmu maka ceritakanlah. Biasanya yang tidak mau cerita tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu orang yang pelit, yang tidak ingin bahwa orang itu mempunyai kenikmatan, mempunyai kelebihan supaya tidak dimintain sumbangan, tidak dipinjemin dan sebagainya. Itu tadi ayat Quran. Rasulullah juga menyebut at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukur. Bercerita tentang kenikmatan Allah itu bagian dari syukur. Nah, itu tadi dengan lisan. Kita ketika menyatakan terima kasih kepada Allah juga dengan cara body language. Kita tampilkan dengan bentuk pakaian misalnya. Jangan sampai kita diberi oleh Allah itu banyak kekayaan, tapi pakaian kita compang-camping. Nah, itu biasanya orang yang di rumahnya itu besar, di kampung sana, tapi ketika mereka datang di Jakarta, pakai pakaian compang-camping supaya bisa mengemis di perempatan jalan. Nah, itu kan diberi kekayaan oleh Allah, tetapi tidak bersyukur, menampakkan kepada orang-orang seperti orang fakir supaya dibelas kasihani. Jadi sudah diberi oleh Allah, tetapi minta belas kasihan kepada manusia yang makhluk. Oleh karena itu Allah memerintahkan ketika kita beribadah terutama kita memakai pakaian yang baik-baik. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, kenakanlah hiasanmu di masjid. Masjid itu bisa berarti gedung di mana orang-orang itu sholat berjamaah, tapi masjid secara bahasa juga berarti tempat sujud. Maka kalau kita menggunakan atau memahami dua-duanya, masjid di sini ya gedung yang kita pakai jamaah. Kalau pada suasana COVID, apalagi ini Pak masa PPKM semacam ini, kita sulit sholat di masjid, lalu masjidnya itu ya di rumah masing-masing. Sehingga khudhu zinatakum 'inda kulli masjid ini, kenakanlah perhiasanmu di setiap tempat sujud. Jadi jangan sampai ketika sholat di masjid pakaiannya bagus, tapi ketika di rumah pakaiannya yang lusuh. Kita usahakan yang sama baiknya.
Cuma kita harus hati-hati. Ini Allah mengaitkan ini dengan makan dan minum. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Ini berarti juga ketika kita memakai pakaian juga jangan lalu norak, berlebihan. Ya ke masjid pakai pakaian indah tapi jangan berlebihan. Sesuai dengan etika menghadap kepada Tuhan lah. Ya, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan. Kalau ada orang misalnya ingin kelihatan zuhud, zuhud itu kalau bahasa sufinya itu tidak mencintai harta. Lalu untuk menunjukkan bahwa dia tidak mencintai harta, dia pakai pakaian yang lusuh-lusuh, yang kumal begitu. Padahal dia bisa membeli yang baik-baik. Dia lebih suka tampil gembel gitu. Nah, terus ini Allah mempertanyakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakan, siapa yang mengharamkan hiasan Allah yang telah Allah keluarkan untuk hambanya? Jadi ini juga menunjukkan bahwa orang yang mengikuti pelajaran sufi dengan cara kelihatan lusuh, kumal begitu, nah itu nggak benar. Kecuali kalau memang tidak punya pakaian kecuali itu, ya silahkan. Tapi kalau mempunyai yang baik, ya jangan berusaha tampil yang jelek begitu. Rasulullah menegur seorang yang kaya tapi tampil dengan pakaian yang murahan, pakaian yang rendahan. Itu istilahnya dunin. Dunin itu yang rendahan. Nah, kalau orang yang menghitung duit itu menyebutnya pakaian yang murahan. Tapi dunin itu pokoknya yang dipakai oleh orang-orang yang rendah kemampuannya, rendah martabatnya. Rasulullah menegurnya gini, ala kamal, apakah kamu punya harta? Terus dia menjawab, yang diajak bicara ini namanya Malik bin Auf. Nah, punya Rasulullah. Terus Rasulullah tanya, min ayil mal, dari mana kamu punya harta itu, berupa apa? Terus Malik menjawab, qad atanillah minal ibili wal ghanami wal khayli wal raqiq. Ternyata kaya raya dia. Ya, saya punya unta, saya punya kambing, saya punya kuda, saya punya budak. Lalu pesannya Rasulullah, fa idza atakallahu malan falyura atharu ni'matillahi 'alaika wa karamatihi. Ketika kamu diberi oleh Allah harta, biarkan harta itu kelihatan. Supaya kelihatan bekas atau tilah dampak dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadamu dan juga kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadamu. Jadi kalau kita punya pakaian yang baik, kita pakai. Kuncinya jangan berlebihan. Kita meniru kemurahan Allah dengan memperbanyak sedekah. Nah, ini cara yang lain tadi. Yang pertama adalah bersyukur. Cara yang lain adalah kita meneladani Allah dengan cara banyak bersedekah. Bersedekah itu sebenarnya natural. Coba kita lihat. Laut itu memberi udara, memberi langit dengan awan. Dikasih uap, evaporasi. Terus langit memberi bumi dalam bentuk hujan. Jadi langit diberi uap oleh laut, terus dia setelah menerima pemberian dari laut, dia berikan lagi kepada bumi. Bumi setelah menerima air dari langit, dari awan, dia memberi lagi. Memberi kepada pepohonan dan juga kepada manusia dan binatang yang tinggal di situ. Jadi karakternya makhluknya Allah itu memang begitu. Menerima dari Allah, jangan berhenti. Terus berikan lagi kepada orang lain. Menerima dari Allah, teruskan kepada orang lain. Ini natural. Jadi kalau kita berperilaku menerima, tapi tidak mau memberi,
berarti kita tidak berperilaku sesuai dengan lingkungan alam raya ini. Lingkungan alam raya ini perilakunya ya menerima dan memberi. Ada orang bilang, kalau saya memberi dulu baru nanti menerima. Oh iya, ketika kita dalam hubungan antar manusia, kita nggak usah menunggu orang lain memberi kita. Kita kasih aja dulu. Nanti Allah akan memberi kita. Itu seperti itu. Tapi konteks yang saya bicarakan ini kan hubungannya dengan Allah. Kalau hubungan dengan Allah, nggak mungkin kita bisa memberi kalau kita belum menerima dari Allah. Jadi, kita terima dulu pemberian Allah, kemudian kita memberi. Kita tidak bisa memberi kalau kita belum diberi oleh Allah. Nah, dari situ kita bisa pahami, jadi kalau kita mempunyai harta berpenghasilan yang lebih, maka pada tempatnya kita memberi kepada orang lain. Kalau kita sendiri kekurangan, ya tidak usah memberi. Nah, jadi ini hubungannya dengan kita dengan Allah. Allah mengibaratkan ya, bahwa bila seseorang itu mau mengeluarkan satu biji gandum atau padi untuk diserahkan kepada tanah, ya, jadi petani yang menanam biji padi atau gandum, itu kan ibaratnya manusia memberi biji kepada tanah. Terus tanah akan mengelolanya setelah menerima dari manusia. Kemudian dia memproduksi berupa tanaman, tumbuh, dan berbuah. Buahnya bisa 700 biji, kalau itu gandum misalnya. Dan kalau mangga misalnya, mangga itu sekali berbuah mungkin tidak sampai 700. Tapi setiap tahun, setiap musim dia berbuah, itu kalau dikalkulasi lebih dari 700, ribuan itu. Padahal semula hanya satu biji saja. Jadi dengan begitu, memberi atau pemberian itu mempunyai multiplier effect. Multiplier effect yang bisa 1:700 atau bahkan 1 banding ribuan. Dengan cara mengeluarkan satu, si penanam dia akan memperoleh perolehan 700 sebagai hasilnya. Kalau kita bersedekah, itu kita memberi 1 rupiah, nanti Allah mengembalikannya bisa banyak. Nah, ibaratnya gini, dalam hal sedekah, seseorang memberi makan 1 porsi kepada seorang miskin. Multiplier efeknya itu bisa berupa misalnya orang yang diberi makan tadi menjadi punya tenaga untuk bekerja. Jadi orang yang miskin nggak punya makanan, dia nggak punya tenaga. Dia menerima makanan 1 porsi. Dengan 1 porsi itu dia punya tenaga yang cukup untuk bekerja. Dengan dia bekerja, dia mempunyai penghasilan untuk memberi makan kepada keluarganya 1 hari. Jadi 1 porsi yang dia terima dari orang yang bersedekah, dia lalu mengolahnya, terus bisa memperoleh hasil untuk 1 keluarganya. Jadi 1 porsi yang diberikan kepada si miskin tadi juga berarti memberi pendapatan juga kepada para petani. Ya. Jadi di samping memberi hasil, memberikan manfaat kepada keluarganya, dia juga memberi manfaat kepada banyak pihak. Masih termasuk multiplier effect. Misalnya 1 porsi yang diberikan oleh orang yang bersedekah kepada orang miskin tadi, itu bisa memberi pendapatan kepada petani yang memproduksi padi, yang para penanam sayur. Kalau dia makannya ada lauknya ayam atau telur, memberi manfaat kepada peternak ayam atau peternak sapi, kalau dia makan daging sapi. Kemudian bisa juga memberi kepada sopir yang mengangkut barang-barang itu dari ladang, dari sawah ke pasar. Kalau sedekah itu dinilai dengan diniati dengan benar, maka setiap manfaat yang dirasakan oleh orang-orang yang terlibat dalam multiplier effect akan diganti oleh Allah berupa pahala. Nah, jadi multiplier effect, memberi makan satu porsi kepada seorang miskin,
dia memberi manfaat kepada keluarganya. Jadi keluarga bisa makan karena satu piring. Maka yang memberi sedekah satu piring itu sudah mendapatkan pahala berlipat-lipat karena memberi makan kepada keluarganya. Di samping itu, multiplier efek secara ekonomi ini menggerakkan ekonomi bagi para petani, para sopir dan sebagainya yang jumlahnya banyak. Maka kalau Allah memberikan gambaran 700 itu masih bisa lebih dari itu. Ya, Allah menggambarkannya itu 700 kali seperti yang disebutkan di surat Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu dha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah itu seperti menanam satu biji yang kemudian satu biji itu tumbuh menjadi 7 bulir pohon, kemudian satu bulirnya bisa satu tangkainya pohon itu bisa menghasilkan 100, maka jumlahnya semua menjadi 700. Itulah Allah melipat gandakan untuk orang yang dikehendaki, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Jadi setidak-tidaknya dengan memahami sifat Allah Al-Karim yang berarti maha pemurah, setidaknya ada dua yang kita harus ambil pelajaran. Kita satu harus bersyukur kepada Allah, yang kedua kita mesti banyak memberi setelah kita menerima pemberian dari Allah. Mari kita bahas pengertian yang kedua. Allah maha mulia karena dia satu-satunya yang bisa mencipta dan tidak membutuhkan bantuan apapun dari siapapun. Dia selalu berbuat baik dan tidak pernah berbuat jahat terhadap siapapun. Allah berfirman, ini ayat rujukan ayatnya, Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maha mulialah, maha tinggilah Allah yang merajai alam raya ini dan yang benar. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dialah yang mengatur arasy dan Dialah yang maha mulia. Arasy itu ibaratnya kekuasaan yang dimiliki oleh Allah untuk menguasai seluruh makhluknya. Makhluk yang kita ketahui itu bumi dan langit dan seisinya. Kalau itu ada 7 langit, 7 bumi, maka arasy itu, kekuasaan itu mencakup semuanya. Nah, karena Allah itu menciptakan semuanya itu dan juga memberi kepada mereka tanpa membutuhkan bantuan apapun dari mereka, maka Allah itu menjadi mulia otomatis, Al-Karim. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari pengertian bahwa Allah itu adalah Al-Karim adalah antara lain bahwa dengan demikian kemuliaan itu hanya dimiliki oleh Allah, karena yang lain-lain itu semua diciptakan dan diberi. Ya, jadi kemuliaan itu milik Allah. Karena kemuliaan itu milik Allah, maka kalau kita manusia ingin menjadi mulia, kita mesti mintanya kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain. Karena ya satu-satunya yang memiliki kemuliaan adalah Allah. Kita minta kemuliaan kepada Allah. Terus caranya gimana? Dengan prosedur yang direstui oleh Allah, yang bisa kita ringkas dengan berperilaku yang solih. Solih itu artinya wajar, proper. Wajar kita sebagai makhluk Allah. Allah berfirman di surat Fatir ayat 10, Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Siapa yang menghendaki ingin memperoleh kemuliaan, maka kemuliaan semuanya itu milik Allah. Yas'adul ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih. Kepadanya lah menuju atau naik semua kata-kata yang bagus dan perilaku yang bagus. Jadi kalau kita tutur kata kita baik, perilaku kita baik, maka itu semuanya akan dibawa ke hadapan Allah.
Oleh karena itu kita mesti bersyukur, dan kita kalau minta kemuliaan mintanya kepada Allah. Walladzina yamkuruna sayyiati lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Dan bagi orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang keras, sedangkan rencana jahat mereka itu akan hancur. Jadi ada orang yang diberi kemuliaan atau diberi rezeki yang banyak oleh Allah, kemudian bukannya rezeki itu dia manfaatkan untuk makin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi malah diselewengkan untuk memusuhi Allah. Memusuhi Allah itu bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Yang secara langsung misalnya mereka menggunakan hartanya untuk menghalang-halangi orang beribadah kepada Allah. Menghalang-halangi orang beribadah itu bisa dengan cara misalnya melarang orang melewati jalan untuk ke masjid misalnya. Misalnya orang yang kalau mau ke masjid itu lewat satu jalan menerobos itu yang milik orang, kemudian jalan itu ditutup, dipagar, ditembok supaya orang tidak bisa lewat. Nah, orang kalau mau ke masjid harus muter. Bisa juga dengan cara bikin bioskop terus mainnya pada jam-jam sholat, sehingga orang-orang yang nonton tidak sempat sholat. Terus juga bisa memproduksi minuman keras supaya orang-orang Islam itu minum minuman keras kemudian mabuk-mabuk lalu lupa kepada Tuhannya. Itu termasuk menggunakan pemberian Allah untuk menghalang-halangi jalannya Allah, ya. Jadi kita kalau ingin mulia mesti pakai cara yang direstui oleh Allah. Antara lain apa? Kita berusaha selalu berperilaku yang mulia. Bagaimana berperilaku mulia? Ada 3 cara yang mesti kita lakukan. 1, kita jangan menyakiti orang lain. Jangan merugikan orang lain. Yang kedua, kita mesti berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang ketiga, kita berusaha jangan sampai orang lain itu celaka. Kita fasilitasi sarana yang baik supaya tidak celaka, atau setidaknya kalau ada sesuatu yang berbahaya kita mengingatkannya. Saya merujuk kepada sabda Nabi, Innallaha karimun yuhibbul karama wa yuhibbu ma'adiyal akhlaq wa yakrahu safsafaha. Allah adalah yang maha mulia. Karena itu Allah menyukai kemuliaan dan menyukai orang-orang yang berakhlak mulia. Allah tidak suka kepada orang yang berakhlak atau berperilaku rendahan. Jadi salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kemuliaan Allah adalah kita mohon kemuliaan kepada Allah dengan cara berperilaku yang direstui oleh Allah, yaitu berperilaku yang baik, yang menguntungkan orang, tidak merugikan orang. Nah, karena Allah adalah yang maha mulia, maka kita akan menjadi mulia oleh kemuliaan Allah bila kita selalu mengaitkan diri dengan Allah. Jadi cara yang kedua untuk kita bisa memperoleh kemuliaan dari Allah adalah kita mengaitkan diri dengan Allah. Mengaitkan itu saya kasih contoh ya, secara kejiwaan. Kalau orang itu bekerjanya untuk apa? Kalau orang itu bekerja dalam rangka untuk makan, maka nilai pekerjaan dia ya makanan itu. Terus kalau dia bekerja untuk, tentu makan itu pokok ya. Kalau makan itu tadi yang pertama saya masukkan itu makan titik. Nah, kalau ada orang bekerja untuk makan plus menolong orang lain, maka nilai bekerjanya dia bukan hanya sebagai makanan itu, tapi makanan plus pertolongan pada orang lain. Itu mengaitkan antara pekerjaannya dia dengan tujuan pekerjaan. Misalnya lagi mengaitkan itu begini, kita
insya Allah semuanya pada suka membaca. Tapi yang kita baca apa? Orang yang dalam sehari-hari itu membaca komik, misalnya komik Doraemon, komik apalagi yang lucu-lucu itu, setiap hari yang dibaca itu saja. Bandingkan dengan orang yang sehari-hari membaca ilmu ekonomi, tentu nilainya beda. Yang ini hanya mencari hiburan gitu, tapi yang satu bagaimana bisa memperoleh ilmu. Mempelajari ekonomi itu juga nilainya beda-beda, dikaitkan dengan tujuannya. Kalau dia mempelajari ekonomi supaya dia bisa lebih pandai mencari penghasilan, terus ingin menumpuk kekayaan, ya nilainya belajarnya adalah kekayaan itu. Tapi kalau dia ingin mempelajari ekonomi karena ingin menata ekonomi negara, bagaimana negara ini ekonominya bisa baik, supaya tidak amburadul, tidak terlalu banyak hutang, supaya ekonomi itu maju tanpa membebani masyarakat. Nah, maka nilai belajarnya itu juga berbeda. Nah, biasanya orang yang yang kedua ini ingin menolong atau membantu menata ekonomi negara, itu sekolahnya misalnya ekonomi makro, bukan yang mikro. Tapi bukan berarti orang yang belajar mikro itu juga tidak baik. Karena niatnya bisa juga, aku ingin mempelajari ekonomi mikro untuk membantu masyarakat supaya mereka bisa mencari penghasilan dengan cara-cara yang halal. Maka mereka mempelajari ekonomi mikro, tapi yang syar'i, ya, yang syariah. Nah, jadi itu kemuliaan seseorang akan beda. Yang lebih gampang lagi digambarkan, orang setiap hari baca koran. Koran apa yang dibaca? Orang yang langganannya Pos Kota saja, dan orang yang langganannya Kompas saja, tentu beda. Ya, tentu beda. Tapi sekarang koran nggak laku ya. Dia nonton di HP, yang dilihat apa? Maka nilai dia ya sama dengan yang dia tonton itu. Nah, saya ngajak, kalau kita ingin mulia, kita mengaitkan diri dengan Allah. Karena Allah itu mulia, ya, karim, maka kalau kita nempel kepada Allah, kita akan menjadi mulia. Saya berikan contoh yang lain dulu. Al-Quran itu kitab. Ada buku-buku lain. Tapi karena Al-Quran itu firman-Nya Allah, tentu Al-Quran ini menjadi bacaan yang mulia. Kalau berbeda dengan karangan manusia. Allah menyebutnya di Al-Quran, innahu laqur'anun karim. Ini adalah bacaan yang mulia. Pakai istilah karim juga. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad ada kaitannya dengan wahyu dari Allah, maka Rasulullah pun juga ikut-ikut mulia. Allah menyebutnya di surat Al-Haqqah, innahu laqur'anun karim, innahu laqaulu rasulin karim. Sungguh Al-Quran ini adalah ucapan Rasul yang mulia. Karena dibaca oleh Rasulullah, maka disebut innahu laqaulu rasulin karim. Rasulin karim di sini menunjukkan Rasulullah Nabi Muhammad, karena di ayat berikutnya disebut wa ma huwa biqauli syair, bukan kata-kata seorang syair. Qalilan ma yu'minun, sedikit orang yang beriman. Kata laqaulu rasulin karim itu ada dua di dalam Al-Quran. Yang satu tadi di surat Al-Haqqah ayat 40 dan 41. Ada satu lagi yang tidak saya cantumkan di situ karena tempatnya nggak memadai. Itu disebutkan oleh Allah di surat At-Takwir, surat 81 ayat 19-20. Innahu laqaulu rasulin karim. Persis, sama itu. Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguh ini adalah ucapan Rasul yang mulia. Tapi Rasul yang mulia ini bukan Nabi Muhammad, tapi Malaikat Jibril. Nah, Malaikat Jibril ikut mulia karena dia membawa wahyu dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ini berarti dia mengaitkan diri dengan Allah.
taunya bahwa Rasulin Karim ini adalah malaikat Jibril karena ayat berikutnya disebutkan dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Utusan yang mulia ini mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arasy. Nah, berarti ini malaikat Jibril. Nah, jadi kalau kita ingin mulia, caranya gimana? Kita nempel aja kepada Allah. Bandingan beberapa orang kepingin mulia, nempel kepada pejabat biar ikut mulia. Saya punya teman yang dulunya wartawan, terus dia berusaha membantu politisi. Karena yang dibantu itu pejabat yang tinggi sekali. Pada suatu saat pejabat yang tinggi sekali itu masih di partai politik tapi tidak menjabat. Teman saya ini dimuliakan dalam tanda kutip oleh para pejabat. Jadi bupati saja itu datang kepada dia minta tolong. Lurah tidak berani menegur dia. Karena apa? Dia nempel kepada politisi yang pernah mempunyai jabatan tinggi. Saya waktu itu heran, kan dia sudah tidak menjabat lagi. Ternyata setelah itu menjabat lagi di posisi yang sama, yang tinggi sekali itu. Oh, jadi seseorang bisa dimuliakan orang lain karena dia nempel kepada orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Kenapa kita tidak mencari kemuliaan dengan cara menempel pada Allah yang maha mulia, yang paling mulia? Caranya gimana? Antara lain dengan cara belajar Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran berarti mempelajari firman Allah. Mempelajari Al-Quran itu bisa mempelajari membaca, bisa mempelajari maknanya, mempelajari tafsirnya. Dan mudah-mudahan seperti kita ini termasuk mempelajari Al-Quran, karena apapun logika-logika yang kita bahas ini rujukannya kepada Al-Quran, yang Al-Quran itu firman Allah, dan juga kepada Nabi Muhammad yang adalah utusan Allah. Jadi kita berusaha nempel kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Nah, orang yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran itu mempunyai keistimewaan. Jadi bukan hanya belajar saja, tapi sekaligus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu posisinya tinggi sekali. Ya. Allah menyebutnya itu sebagai keluarga Allah. Ya. Rasulullah mengatakan, inna lillahi ahlina minan nas. Allah mempunyai ahli, mempunyai keluarga di kalangan manusia. Ketika Allah mengatakan begitu, para sahabat heran, bagaimana manusia menjadi keluarganya Allah? Qalu ya Rasulullah manhum? Siapa Rasulullah mereka itu? Dijawab oleh Rasulullah, hum ahlul Qur'ani wa ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah ahli Quran dan mereka disebut ahlinya Allah dan orang khususnya Allah. Betapa mulia kalau orang mau mempelajari Al-Quran. Dan saya senang sekali kita mudah-mudahan kita ini makin hari makin mencintai Al-Quran. Dan ada misalnya kata-kata di antara kita yang rajin mengikuti kajian kita ini mengatakan, mohon maaf saya tidak menyebut nama, mengatakan bahwa dengan pensiun programnya apa? Programnya ingin makin menekuni Al-Quran, membacanya ingin diperbaiki, kemudian pemahaman ingin diperbaiki. Jadi dengan begitu pensiun membawa kebaikan. Ya, mudah-mudahan teman kita satu ini dan juga kita semuanya semua arahnya seperti itu. Allah memuliakan kita di sisi Allah. Ya. Dan kita juga diharapkan karena Al-Karim adalah Asmaul Husna, Allah menganjurkan supaya kita berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Ya. Wa ayyamma tad'u falahul husna. Kamu mohon kepada Allah apapun, maka Allah itu mempunyai Asmaul Husna. Dengan demikian kita dianjurkan menyebut Allah sebagai sebagai yang mulia.
antara lain ya, salah satu Asmaul Husna. Contoh yang kita sering ucapkan adalah ketika bulan puasa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kita membaca ini jangan hanya di bulan puasa saja. Jadi kita sehari-hari kita biasakan baca ini, Allahumma wahai Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun adalah yang maha pengampun, ya, maha pemaaf. Ini salah satu Asmaul Husna. Karim, engkau adalah yang maha mulia, maha pemurah. Tuhibbul afwa, engkau suka memberi maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Ini contoh yang bagus. Kita mohon kepada Allah dimulai dengan pujian dulu. Tuhan, engkau kan afu, suka memaafkan, maka maafkanlah saya. Tuhan, engkau kan maha pemurah, murah dalam memberi maaf, maafkanlah saya, dan seterusnya. Ya. Jadi ringkasnya, Al-Karim artinya adalah Allah maha pemurah karena suka memberi. Dan artinya juga maha mulia karena tidak bergantung kepada pihak lain. Kita bersyukur kepada Allah yang kita syukur kepada Allah dengan cara memanfaatkan pemberiannya dan dengan cara bercerita kepada orang lain tentang kenikmatan itu, dan kita bersedia menyedekahkan pemberian Allah. Hanya Allah yang memiliki kemuliaan, maka kita mencari kemuliaan dari Allah saja dengan berakhlak mulia dan mengaitkan diri dengan Allah. Semoga Allah membuat kita mulia dengan akhlak yang luhur dan menjauhkan kita dari ketergantungan pada siapapun kecuali Allah. Amin.